Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di tahun baru, yaitu tahun 2023. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, sebetulnya pergantian tahun itu hanya bilangannya saja yang bertambah. Ya, pergantian tahun ini kalau kan bilangannya itu bertambah, hanya bilangannya yang bertambah. Dari tahun 21 menjadi 22, sekarang bertambah menjadi tahun 2023. Nah, yang terjadi sesungguhnya adalah umur kita ketika pergantian tahun itu berkurang. Halo? Ya, pergantian tahun hanya bilangannya saja yang bertambah, tapi sesungguhnya umur kita ini berkurang. Bukan sembarangan berkurangnya, setahun. Luar biasa loh Bu, hilang setahun. Ibu saya pengajar rahimakumullah. Nah, ketika pergantian tahun sebenarnya umur kita itu berkurang, tapi diperingati oleh sebagian besar penduduk dunia dengan bersuka cita mengadakan pesta, kemudian mereka bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bersenang ria, ya. Umurnya itu berkurang. Kok malah seneng? Ironis banget. Umurnya berkurang, tapi mereka memperingati dengan bergembira ria, dengan bersenang-senang. Dan ada juga sebagian dari saudara kita umat Islam yang itu ikut-ikutan merayakannya dengan mengadakan pesta yang kecil-kecilan. Di situ juga sama, mereka juga bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget gitu. Padahal umurnya berkurang. Ibu ucap pengajar rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, tidak hanya ketika pergantian tahun saja, tapi kapan saja dan di mana saja. Yang harus kita kerjakan adalah introspeksi diri, mawas diri. Kita cek diri kita masing-masing. Selama perjalanan hidup ini, berapapun usia kita, kapan saja dan di mana saja, tidak harus ketika pergantian tahun. Kita cek selama kita menjalani perjalanan hidup ini, apakah kita ini termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat, atau kita termasuk orang yang beruntung atau sukses di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting yang harus kita kerjakan. Dan itu tidak harus menunggu pergantian waktu. Setiap saat kita harus koreksi diri, kita cek diri kita masing-masing. Dan kita berusaha jangan sampai dalam menjalani hidup ini kita termasuk dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang rugi. Karena Allah memberi peringatan kepada kita di dalam surat 18.
ayat 103 itu Allah menyatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Monggo, ada yang baca? Ada. Allah menyatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya? Allah menyeru kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah kamu tahu siapa orang-orang yang rugi perbuatannya? Itu yang harus kita ketahui. Kalau banyak mengetahui orang-orang yang rugi tanda-tandanya apa, maka kita bisa berusaha jangan sampai dalam kehidupan ini menjadi orang yang rugi. Allah menyatakan, wahai Rasul, tahukah kamu siapa orang yang rugi perbuatannya dalam kehidupan ini? Ayat selanjutnya surat 18 ayat 105 itu Allah menyatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitot a'maluhum falanukimul lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang rugi menurut Allah di ayat ini Allah menyatakan yaitu orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang rugi itu adalah orang yang ketika hidup di dunia ini menjadi orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu tandanya diantaranya di ayat ini Allah menyatakan kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'maluhum. Pertama, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada Al-Quran. Itu orang kafir. Yang kedua, waliqaihi, tidak percaya bahwa besok akan ada hari kiamat, kemudian manusia dikumpulkan terus dikembalikan kepada Allah. Mereka itu loh tidak percaya. Itu namanya kafir. Karena mereka kafir, Allah mengatakan fahabita ta'maluhum falanuqimul lahum yaumal qiyamati wazna. Maka amalan mereka apa saja yang dikerjakan waktu di dunia sia-sia. Apa sia-sia itu? Percuma, tidak ada gunanya. Walaupun waktu di dunia itu dia banyak berbuat kebaikan, banyak menolong orang, kemudian bersedekah juga, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan banyak kebaikannya dikerjakan. Karena mereka kafir, maka tidak ada gunanya amalannya. Bahkan Allah menyatakan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka. Pun bukan ada ditimbang amalannya wong kafir. Dan semuanya tidak ada gunanya. Kebaikan-kebaikan yang waktu di dunia mereka kerjakan tidak ada gunanya. Makanya Allah mengatakan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal-amalan yang baik yang dulu pernah mereka kerjakan waktu di dunia. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam surat 3 ayat 10 itu Allah menggambarkan tentang amalan-amalan orang kafir. Innalladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak ada gunanya. Harta benda mereka, anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah. Bahkan harta dan anak-anak mereka dan mereka juga akan menjadi bahan bakar api neraka. Ibu-ibu saya pengajar rahimakumullah, orang kafir itu waktu di dunia ketika mereka beraktivitas, bekerja apa saja, mencari keduniaan, mereka peras keringat, banting tulang, ya pergi pagi, pulang malam, mengumpulkan harta. Dan ketika hartanya sudah banyak, kemudian digunakan untuk berbuat kebaikan, harta itu juga dermawan, sosialnya tinggi, suka menolong orang.
Walaupun kebaikannya itu banyak, Allah menyatakan tidak ada gunanya mereka, tidak bisa menyelamatkan dari azab neraka walaupun hartanya itu dipakai untuk kebaikan. Bahkan anak-anaknya, karena orang tuanya kafir, mereka anak-anaknya juga dididik menjadi kafir, anaknya pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orangnya besok ketika di akhirat nanti. Beda kan kalau orang yang beriman, Bu. Kalau orang yang beriman itu kan ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan bisa putus sampai orang itu meninggal. Yang pertama, ketika orang itu beriman kepada Allah, terus mereka rajin sedekah, menginfakkan sebagian hartanya, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Harta yang diinfakkan karena mereka iman kepada Allah, maka bermanfaat ketika mereka meninggal. Pahalanya itu mengalir terus. Ketika orang meninggal itu kan sudah masuk di alam akhirat tuh. Kalau orang beriman, dulu hartanya dipakai untuk diinfakkan, ketika orang meninggal bermanfaat hartanya, bisa mengalir terus pahalanya, masih mendapat kebaikan terus walaupun orang itu sudah meninggal. Begitu juga anak. Orang beriman kalau punya anak kemudian didik menjadi anak yang soleh, solehah, doanya anak soleh itu loh bisa sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Begitu juga ilmu. Kalau orang yang beriman punya ilmu yang manfaat, maka ketika meninggal dunia, ilmu yang disampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan ilmunya, mereka ini kalau dapat pahala. Itu orang yang beriman. Bedanya orang yang beriman dan orang yang kafir. Kalau orang kafir hartanya, anak-anaknya, misalkan dia punya ilmu, tidak ada gunanya sama sekali, tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Tapi kalau orang yang beriman, hartanya, anak-anaknya, dan ilmunya yang bermanfaat bisa berguna, bermanfaat walaupun dia orang itu sudah meninggal sampai di akhirat nanti. Bedanya di situ. Berarti kan orang kafir kan rugi, makanya dikatakan rugi oleh Allah. Karena usahanya waktu di dunia ini kalau orang bekerja niku kan lelah nawaten, lelah kan, nyambut gawe ini kan lelah, mencari uang mulai dari pagi sampai sore, belum fisiknya, belum pikirannya ketika dia bekerja, lelahnya nih loh, sehingga dia mengumpulkan harta banyak, tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Makanya dikatakan oleh Allah, orang yang rugi adalah orang yang kafir. Kalau orang kafir itu misalkan di dunia diberi kekayaan oleh Allah, kan hanya bermanfaat di dunia saja, bisa menikmati kekayaan, dan hanya berapa waktunya bisa menikmati kekayaan itu, betul loh. Tapi di akhirat mereka mendapat siksa selama-lamanya. Itu sing sukses kaya. Lah orang kafir kan tidak semua kaya, kan ada yang miskin. Ya, berarti kalau miskin kan di dunia sudah susah, udah sengsara karena miskin. Di akhirat nanti dia masih sengsara lagi, lebih sengsara lagi. Berarti rugi dunia, rugi akhirat. Jadi orang yang rugi menurut Allah adalah orang yang waktu di dunia ini menjadi orang kafir. Itu rugi. Ibu-ibu sampaikan jazakumullah, bahkan Allah menyatakan di dalam surat 25 ayat 23 itu Allah menyatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan memperlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ibu sahabat rahimakumullah, di ayat ini Allah menyatakan, mengkabarkan kepada kita bahwa amalan-amalan orang yang kafir, walaupun amalan itu baik, karena kafir maka besok pada hari kiamat itu diibaratkan oleh Allah
bagaikan debu yang berterbangan. Debu itu loh kalau berterbangan, apakah kita bisa memegang debu itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Seperti tidak pernah beramal sama sekali waktu di dunia. Padahal waktu di dunia orangnya baik, dia banyak berbuat kebaikan. Karena kafir, diibaratkan oleh Allah besok pada hari kiamat dia tidak mendapat apa-apa, amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Ada loh Bu, banyak orang kafir itu yang dermawan, suka membantu orang, suka menyantuni anak yatim, bahkan infak itu rutin setiap bulan. Itu ada. Karena mereka yakin bahwa setelah mereka berinfak itu rezekinya banyak. Dan sudah dibuktikan dan mereka merasakan. Cuman mereka kafir, masih amalannya sedekah istiqomah, besok tidak dapat apa-apa, bagaikan debu yang berterbangan. Menurut Allah seperti itu. Makanya wong sing kafir itu orang yang rugi adalah orang yang ketika hidup di dunia ini menjadi orang kafir. Dan banyak Bu ayat-ayat yang menyatakan seperti itu. Allah juga menyatakan di dalam surat 24 ayat 39 itu Allah menyatakan yaitu walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqiati yasabul dham'anu ma'a hatta idza akhahu alam yajidhu syai'a. Allah menyatakan orang-orang yang kafir perbuatan mereka bagaikan fata morgana di tanah yang datar yang disangkanya air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi ketika didatangi tidak ada apa-apa. Itu ibaratnya orang kafir. Allah menyatakan seperti itu. Orang kafir itu perbuatannya, amalannya, apa saja yang dikerjakannya yang baik-baik waktu di dunia diibaratkan oleh Allah fata morgana. Fata morgana itu kan seperti bayangan, Bu. Ketika kita berjalan di jalan raya di waktu tengah hari panas, di cuaca yang panas, kan? Kadang-kadang kan seperti ada bayangan air, di kejauhan ya, kelihatan bayangan air, kayak ada air. Itu fata morgana. Ketika kita sampai di tempat itu, air itu tidak ada. Banyak yang diibaratkan oleh Allah tentang keadaan orang-orang kafir. Besok itu lu rugi. Jadi mereka ketika di dunia itu menganggap bahwa amalanku sudah banyak, perbuatan baikku juga banyak, aku banyak berbuat kebaikan, saya nanti pasti akan mendapat kebaikan. Padahal Allah menyatakan wong kafir itu perbuatannya bagaikan fata morgana, yang disangkanya sudah banyak berbuat kebaikan, di sana tidak ada sama sekali. Makanya dikatakan oleh Allah wong rugi iku wong sing waktu di dunia kafir kepada Allah. Kalau waktu di dunia dia uripnya enak, diberi kaya, hartanya banyak, ya hanya bisa menikmati di dunia saja. Di akhirat bagaikan debu atau bagaikan fata morgana. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Ibu-ibu calon pengajar rahimakumullah. Nah, sekarang apakah orang yang beriman itu bisa rugi? Halo? Bu? Bisa? Bisa. Allah memberi peringatan kepada kita orang yang beriman ya. Allah menyatakan di dalam surat 63 ayat 9 itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini yang diseru oleh Allah orang yang beriman sing rugi. Kalau yang tadi kan jelas ya, wong sing rugi itu wong kafir.
nggak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hari kiamat, besok akan ada pertemuan dengan Allah. Tadi orang kafir yang dibicarakan oleh Allah yang rugi. Nah sekarang orang yang beriman diseru oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah gara-gara anak dan harta. Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Bu, jadi orang yang beriman itu bisa rugi. Apa yang menyebabkan orang yang beriman itu termasuk orang yang rugi? Allah menyatakan karena mereka terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada anak, sehingga lupa, mereka tidak zikir kepada Allah, lupa mengingat Allah. Contohnya ada orang yang setiap hari pergi Surabaya, Mojokerto, Surabaya, Mojokerto, Surabaya, kan memang kerjanya di Surabaya, bisa mampu Mojokerto, Surabaya, Mojokerto, Surabaya setiap hari. Tapi ketika dipanggil oleh Allah subuh, as-sholatu khairum minan naum, mereka tidak mampu berjalan ke masjid, padahal masjid itu ada di sebelah rumahnya. Halo? Tapi kalau ke Surabaya mampu enggak? Mengejar apa? Harta. Mereka terlalu cinta kepada harta, sehingga ketika ibadah dipanggil oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mampu berjalan menuju masjid, padahal masjid itu di dekat rumahnya. Alasan lelah dan lain sebagainya. Lelah sak berapa wong karek beberapa jangka lah ke Surabaya, berapa jangka, tapi mereka lo mampu. Ada orang seperti itu rugi. Mereka soleh wis iman, sudah beriman, tapi mereka tidak beramal soleh, tidak mau berbuat kebaikan, rugi. Ada pula orang yang setiap hari mampu bermain HP berjam-jam, moco WA lah, moco YouTube lah, moco wes sembarang lah dipocok no HP, dintek no dipocok HP berjam-jam sampai geringgingen tangane, sampai ketiduran. Tapi ketika mereka disuruh baca Al-Quran hanya 15 menit saja loh, mereka loh tidak mampu. Ada orang seperti itu? Di sini ada? Nggak ada, ngaji kok boleh ndak omang ya. Ngoten niku kalau rugi. Itu berarti lalai karena harta. Terlalu cinta kepada harta, terlalu senang. Anjane siapa sih sing gak seneng dulinan HP? Apa saja bisa kita lihat di situ. Yang tadinya ketika sholat lo ngantuk, Masya Allah, sholat ngantuk, mbo isak mbo dhuhur pokoknya ngantuk. Barang semari sholatnya ke HP, ya napa? Wes bubar ngantuk elak wes. Sehingga sholatnya dikerjakan dengan bermalas-malasan, sampai ngantuk-ngantuk titik. Padahal ketika melihat HP berjam-jam lo mampu. Ngoten niku rugi. Halo? Rugi. Nah, kalau kita tahu kan akhirnya kita berusaha itu ya. Jangan sampai menjadi orang yang rugi. Soalnya orang iman itu bisa menjadi orang yang rugi. Ada lagi orang yang rugi itu jam 1 malam bisa bangun untuk bal-balan. Halo? Jam 1 diputar alarmnya, ketika jam 1 dia bangun nonton bal-balan, gak ngantuk belas, ngoten niku sampai subuh. Tapi ketika mereka diperintah sholat tahajud setengah jam saja dia tidak mampu, rugi.
iman kepada Allah tapi tidak berbuat kebaikan, tidak beramal soleh, ngoten niku rugi. Ibu-ibu jam pengajian rahimakumullah. Jadi orang yang rugi yang pertama dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia ini menjadi orang yang kafir. Yang kedua, orang yang beriman bisa menjadi orang yang rugi ketika mereka terlalu cinta kepada dunia, kemudian dia lupa, tidak mengingat Allah, tidak zikir. Mengingat itu kan bahasa Arabnya zikir, tidak banyak berzikir kepada Allah. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Nah, sekarang siapa orang yang sukses hidupnya di dunia dan di akhirat? Kita kan kepingin menjadi orang yang beruntung ya Bu ya. Menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Itu kan harapan kita, keinginan kita semua. Nah, siapa orang-orang yang sukses dunia akhirat? Allah menyatakan di dalam surat 49 ayat 13, Allah menyatakan ngeten, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, Allah menyatakan di ayat ini, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian beranak pinak, berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah menyatakan lita'arafu, supaya kamu saling mengenal di antara mereka. Manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Kemudian Allah menyatakan, nah di antara manusia yang banyak itu yang telah diciptakan oleh Allah, yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah. Siapa orang yang paling mulia? Orang yang baik menurut Allah. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu loh orang yang paling mulia di sisi Allah. Oleh karena itu ukuran, Bu, ya, ukuran kesuksesan kehidupan seseorang itu diukur dengan takwanya. Kalau menurut ini, orang yang beruntung dunia akhirat, orang yang bahagia dunia akhirat, orang yang sukses dunia akhirat adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan seseorang menurut Allah, menurut Allah, kalau menurut manusia kesuksesan itu kan diukur dari harta, ya. Orang sukses adalah orang yang kaya, hartanya banyak, punya segala-galanya, punya jabatan tinggi, dihormati orang, kan? Itu orang yang sukses menurut manusia. Tapi kalau menurut Allah, orang yang sukses bahagia dunia akhirat adalah diukur dengan takwanya. Kalau panjenengan di dunia, kita ini sedang menjalani perjalanan hidup ini, kemudian menjadi orang yang takwa, banyak adalah orang yang bahagia dunia akhirat, orang yang sukses dunia akhirat sebetulnya. Walaupun tidak punya pabrik, tidak punya perusahaan, tidak punya Lamborghini, nggak ada mriki. Kalau kita dalam kehidupan ini menjadi orang yang takwa, maka panjenengan kita semua ini termasuk orang yang sukses dunia akhirat. Berhasil menjadi orang yang takwa itu tidak mudah, Bu. Dan menurut sebuah penelitian penduduk dunia saat ini itu semuanya keseluruhan dari yang sekolah, terdaftar di sekolah pendidikan, dan orang-orang yang dewasa itu 8,6 M
saat ini, lah ke zaman Nabi Adam biyen berapa? Kalau saat ini aja 8,6. Dan data dari penelitian itu, orang yang ber-KTP Islam itu 1,8. Nah ada 2M, katakan 2M ya, dari 8,5 diambil 2M tinggal berapa Bu? 6,5. Itu loh kafir semua. Halo? 6,6,5 M. Itu yang KTP-nya bukan Islam, itu jumlahnya sekian. Oleh karena itu ibu-ibu campangan rahimakumullah, berarti penduduk neraka besok banyak. Iya. Mboten berarti ngeten, ya enak toh, enak akeh bolone kok bareng-bareng mlebu neraka. Iki gak enak gitu, tetep gak enak ya. Makanya Allah menyatakan di dalam surat 39 ayat 71 ya, Allah menyatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahu khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum mayundirunakum liqa yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Ibu sama cara rahimakumullah, Allah menyatakan ngeten, orang-orang kafir besok digiring ke neraka secara berombongan. Jadi besok-besok orang kafir itu digiring ke neraka rombongan. Berarti kan banyak rombongan. Maka ketika sampai di pintu neraka, para penjaga pintu neraka bertanya, maka walalahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa yaumikum hadza. Lho iki lho neraka. Kok grutuk-grutuk gerombolan mau masuk neraka iki? Ya apa iki ceritane iki piyen? Apa tidak ada para rasul, para nabi, para guru, para ustadz, para alim ulama yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran? Biyen gak ono pengajian ta yang mengingatkan kamu bahwa besok akan ada pertemuan kiamat itu lo ada, seperti ini lo ada. Kan sing cerita tapi yen ditanya seperti itu Bu, oleh malaikat pemusing yang akan masuk neraka nih Bu. Nggak ada pengajian ta, gak pernah ikut pengajian ta, sehingga kamu nggak pernah apa itu memperoleh kabar bahwa besok itu akan ada hari kiamat, pertemuan yang seperti ini. Mereka menjawab qalu balang ke malaikat, ada. Dulu ada banyak kajian-kajian, tapi kulo mek lewat tok. Halo, mek lewat tok, mek nguwasno tok. Oh, no pengajian, tapi tidak pernah ikut, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan kabar tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Sing mendengarkan kabar kejadian-kejadian hari kiamat kan yang mempelajari Al-Quran. Halo, ya, yang mempelajari Al-Quran, mengkaji ayat Al-Quran di majelis-majelis taklim. Hanya mereka yang tahu tentang peristiwa hari kiamat itu nanti bagaimana. Lah kalau mereka tidak pernah talabul ilmi, memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak pernah mendengar tentang keadaan hari kiamat nanti. Maka mereka menyatakan bala, ya malaikat, dulu ada pengajian, tapi sudah ditetapkan oleh Allah azab bagi orang-orang kafir. Sudah ditetapkan malaikat, karena saya kafir maka saya akan mendapatkan azab. Jadi orang kafir besok itu ketika masuk ke neraka niku rombongan. Mungkin rombongan Wali Songo seneng, ya, masuk neraka ya rombongan, ya. Ibu-ibu sama rahimakumullah. Jadi orang yang sukses dunia akhirat adalah diukur dari takwanya. Kalau panjang sekarang ini dalam perjalanan hidup ini yang kita jalani sekarang berhasil menjadi orang yang
takwa kepada Allah, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia dan sukses dunia akhirat. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, sekarang apa sih cirinya orang yang takwa? Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ya, kemudian menjadi orang yang takwa, kita kan harus tahu, ya, ciri-cirinya orang yang takwa itu apa. Allah menyatakan di dalam surat 51 ayat 16 itu Allah menyatakan tandanya orang yang takwa itu diantaranya, ya, akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Tandanya orang yang takwa itu mengambil apa yang diberikan Tuhan kepadanya, Al-Quran, mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, waktu di dunia banyak berbuat kebaikan. Itu tandanya orang yang takwa. Waktu di dunia banyak berbuat kebaikan, banyak beramal soleh. Halo? Berbuat baik tidak pernah berhenti. Selama hidup berbuat baik, tidak pernah puas dengan apa yang dikerjakan. Mboten ngeten, aku semari poso wingi wis tarawih wis sak wulan. Wis aku tak break dhisik gak tarawih. Mboten ngeten ibadah break niku. Tidak ada, terus berkelanjutan dan tidak akan pernah puas. Orang yang takwa itu untuk berbuat kebaikan. Jadi ciri yang takwa niku, satu, selalu berbuat kebaikan dan kebaikan tidak pernah berhenti selama hidupnya. Yang kedua, Allah menyatakan di surat 51 ayat 17 itu Allah menyatakan kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka wong takwa niku tandanya sedikit sekali tidur di waktu malam. Halo? Nek bengi niku akeh meleke tinimbang turune. Kayak poso ini kalau Bu, ketika Ramadan kita kan banyak beribadah kepada Allah. Enggak, kadang jam 1, jam 2 sudah bangun, ngoten kan. Makanya kan bulan Ramadan itu kan pendidikan takwa. Ketika bulan Ramadan kita dididik, ngoten nggih. Dididik, dilatih menjadi orang yang takwa. Ya itulah gambarannya orang yang takwa ya ketika di bulan Ramadan itu. Nah setelah Ramadan, karena itu sebuah pendidikan, maka ya harus kita lanjutkan amalan di bulan Ramadan itu, kita lanjutkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Turune niku nek titik nek bengi, mboten nonton bal-balan lho nggih. Mboten nonton dangdutan lho nggih. Mereka sedikit tidur di waktu malam itu karena di surat niki nggih 51:18 wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada akhir malam memohon ampun kepada Allah atau sholat tahajud. Halo? Cirine wong takwa niku orang yang ahli sholat tahajud. Tapi sholat tahajudnya hati-hati loh ya. Kita niatkan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Sebab yang namanya amal soleh itu adalah amalan yang dikerjakan karena mencari ridho Allah. Walaupun amalan itu baik, tapi kalau dikerjakan bukan karena Allah, bukan amal soleh. Halo? Paham Ibu ya? Jadi amal soleh itu amal yang dikerjakan karena Allah. Walaupun amalan baik tapi dikerjakan bukan karena Allah, bukan amalan soleh. Sholat tahajud. Oh, sholat tahajud itu macam-macam Bu. Sing akeh niku karena kebutuhan. Butuh nopo? Butuh anak lulus, butuh anak pekerjaan, butuh nopo le? Butuh anaknya oleh jodoh, butuh karena kebutuhan. Ada apa enggak orang sholat tahajud karena kebutuhan? Walaupun setiap hari sholat tahajud itu bukan amal soleh namanya, karena ibadah karena keduniaan. Jadi cirinya orang yang bertakwa adalah orang yang ahli sholat tahajud. Oleh karena itu kalau panjenengan kepingin dalam kehidupan ini termasuk orang yang sukses dunia akhirat, tahajud istiqomah. Itu ciri-ciri orang yang sukses dunia akhirat. Tahajud
Ibu-ibu sama ngajar rahimakumullah, hati-hati. Amalan tahajud itu hanya ada di waktu malam saja. Kalau sudah siang, sudah tidak ada salat tahajud. Hanya ada di waktu malam. Bahkan di ayat ini Allah menyatakan wabil asharihum, pada akhir malam. Makanya ketika Ramadan itu kan pendidikan takwa. Nah, sholat tarawih itu kan sholat tahajud. Ketika sholat tarawih itu ditempatkan di jam-jam malam, itu sebetulnya yang pas. Halo, yang pas di waktu-waktu malam, akhir malam. Ngoten niku lho pas. Tapi nek setiap hari di dekat akhir malam ngoten ya napa kira-kira? Enten sing melok sholat. Tapi sebetulnya kalau orang itu setiap hari sudah bangun jam 3, itu puasa itu tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, tidak ada. Iman takwa niku kan mulai aktivitasnya nggih jam 3 malam, diawali dengan sholat tahajud. Wong takwa kepada Allah itu aktivitasnya setiap hari nggih diawali dari jam 3 malam dengan sholat tahajud, itu mulai aktivitas dalam kehidupan. Oleh karena itu kalau bulan Ramadan ya biasa, nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Ibu jamaah ngajian rahimakumullah, jadi sholat amalan tahajud itu hanya di waktu malam saja. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan malam-malam kita yang mumpung kita masih diberi kesempatan bertemu malam, jangan dihabiskan hanya untuk tidur melulu. Termasuk rugi, karena di situ ada perintah salat malam, dan itu ukuran kesuksesan seseorang nih. Awake dhewe kan kepengin sukses, ya, pengen bahagia dunia akhirat. Ya cirinya ya orang yang sukses, orang yang ahli tahajud. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan kok Bu, kalau sudah terbiasa sholat niku nggih mesti bangun jam-jam sak monten niku mesti bangun. Kecuali kalau misalkan tidurnya terlalu malam, kecapean, lelah gitu, mungkin bisa utawa HP-ne kari, gak digawa nang kamar. Dadi munine nduk kono wadoan. Sehingga gak kedengaran. Ibu-ibu jangan makan janda rahimakumullah. Terus apa keutamaan, ngoten nggih, jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa itu di akhirat nanti nggih? Di dalam surat 51 ayat 15 itu Allah menyatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa besok tempatnya di taman-taman surga. Itu loh jaminan dari Allah. Halo, orang yang takwa itu tempatnya itu pasti niku janji Allah di taman-taman surga. Surga kata yang di taman. Taman itu kan indah, iya. Misalkan pergi ke tempat wisata, di situ banyak ada taman-taman, ada bunga-bunga, ada mata air, ada sungai kecil yang mengalir jernih, kan indah ya Bu ya. Senang apa enggak kira-kira misalkan tinggal di situ? Senang. Nah, wong takwa ini kalau dijamin oleh Allah, wong takwa itu nanti tempatnya di taman-taman surga. Taman surga loh Bu. Enggak ada gambarannya sekarang. Kalau kita sekarang saja melihat taman di dunia seperti itu bagus. Di sana nanti kan lebih baik daripada taman-taman yang sekarang kita lihat di dunia. Itu jaminan Allah. Syaratnya tahajud. Jaminan surga nanti di akhirat. Terus di dunia apa keutamaan yang diberikan oleh Allah pada orang yang takwa? Di dalam surat 17 ayat 79, keutamaan jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang takwa di dunia. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka laksanakanlah sholat tahajud. Diperintah Bu, langsung dari Allah perintahnya.
Wahai orang yang beriman, sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Ini janji Allah, Bu. Jadi orang itu, kalau orang itu bertakwa kepada Allah, ahli sholat tahajud, akan diangkat derajatnya oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Itu jaminan dari Allah. Kalau mereka bekerja, ditempatkan pekerjaan yang mulia, yang bagus, yang tinggi, pangkatnya dinaikkan. Kalau dia berkarir, karirnya juga ditingkatkan dengan yang mulia, yang tinggi. Ya, itu jaminan dari Allah nih. Kan semua orang kepingin seperti itu. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah. Itu jaminan dari Allah. Di dunia, ya, diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, akan dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kehidupan ini, dipermudah oleh Allah. Jadi apa saja yang dikerjakan waktu hidup di dunia ini loh, itu selalu dibimbing oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah dalam mengerjakan sesuatu, terus dijanjikan oleh Allah dipermudah segala macam pekerjaannya. Bukan berarti wong iman wong takwa ndak mendapatkan kesulitan. Kesulitan selalu ada, tapi Allah selalu menyiapkan kemudahan. Itu janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa di dunia. Allah menyatakan di dalam surat 65 ya, ayat 2. Itu Allah di akhir ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusannya. Jadi semua pekerjaan apa saja yang dilakukan selalu dibimbing oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah, kemudian dipermudah oleh Allah apa saja yang dikerjakan. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa di dunia. Kemudian yang ketiga, dicukupi keperluannya atau kebutuhannya. Di surat 65 ya, ayat 2, Allah menyatakan di akhir ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Ya, dimudahkan segala urusannya, diberi jalan keluar dari semua urusannya, dimudahkan dari segala urusannya, dicukupi kebutuhannya. Luar biasa loh, Bu. Dicukupi kebutuhannya. Kapan sih kita tidak butuh harta dalam kehidupan ini? Kan setiap hari kita butuh untuk kehidupan sehari-hari, kemudian untuk menjaga kesehatan kita, untuk anak-anak kita. Kalau misalkan untuk biaya sekolah dicukupi oleh Allah, membuat rumah dicukupi oleh Allah, mau beli kendaraan dicukupi oleh Allah. Itu janjinya Allah pada orang yang takwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Allah akan menolong orang itu, orang yang takwa itu, ketika mereka mendapatkan ancaman dari orang lain atau disakiti oleh orang lain. Itu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa waktu di dunia. Kalau yang di akhirat pasti jaminan ditempatkan di taman-taman surga, tapi kalau di dunia yang saya sebutkan tadi akan dijunjung derajatnya oleh Allah, kemudian dimudahkan segala urusannya, diberi jalan keluar dari persoalan hidup yang dihadapinya,
kemudian dicukupi kebutuhannya, kemudian ditolong oleh Allah jika suatu saat orang itu dalam keadaan terancam atau disakiti oleh orang lain. Ibu sampai ngajar rahimakumullah, karena sudah jam 5, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.